warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih banyak diberi nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan kita pengikutnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Marilah kita buka taklim kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Bibit dan sari tilawah oleh Ibu Bibit. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat At-Takasur ayat 1-8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang bermegah-megah di dunia itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bibit dan Ibu Bibi yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Bibi Azizi. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Saya minum dulu ya. Katanya habis jalan-jalan, piknik. Yang piknik yang mana? Nggak datang. Oh nggak ada. Bismillah. Baik, kita mulai ya insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas
ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Syukur milik Allah Tuhan semesta alam yang memberi hidayah bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jangan lupa salawat serta salam. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalawat kepadanya akan Allah berikan seberkali lipat kebaikan untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pada makan belum nih? Kalau enggak lemes kan. Baik, pembahasan kita kali ini adalah zuhud dan waro. Ya, mungkin udah sering kali dibahas ya. Sering nggak Bu dibahas? Apa jarang-jarang ya? Baik, pembahasannya adalah zuhud. Zai ha dal. Zai ro kasih titik, ha gede, terus dal. Jadi zuhud. Dan dalam bahasa Arab wa al waro waw alif lam waw ro ain. Jadi az-zuhdu wal waro gitu judulnya. Zuhud dan waro. Kita yang pertama alif lam juga, alif lam zai ha dal. Terus waw alif lam waw ro ain ya. Oh, jangan disambung ya, nggak perlu disambung. Tulisannya harus pas. Az-zuhdu wal waro artinya zuhud dan waro. Apa sih yang dimaksud zuhud dan apa yang dimaksud dengan waro? Ya baik, kita akan bahas zuhud dan waro. Zuhud secara bahasa artinya dia lawan dari ambisi ataupun keinginan yang tinggi ya. Lawan dari ambisi. Orang kalau ambisi gimana? Pengen sesuatu itu pengen banget ya. Itu namanya ambisi. Zuhud itu enggak ambisi. Biasa-biasa aja gitu ya. Itu zuhud ya. Kalau secara syariat begini, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat ya. Seandainya dia boleh segala sesuatu di dunia ini kan boleh, kecuali yang diharamkan kan. Maka dia meninggalkan yang boleh-boleh itu, jangan yang haram, yang boleh-boleh aja ditinggalin gitu ya. Itu zuhud ya. Ya kan main-main misalnya main game, pokoknya main-main lah gitu. Itu kan hal yang boleh. Piknik kan boleh kan. Tapi dia nggak banyak melakukan itu, tapi dia memilih yang lebih bermanfaat. Jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi zuhud itu lebih ke yang boleh aja dia nggak ambil semua, gitu. Apalagi yang dilarang. Kalau waro adalah meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk akhirat kita. Seperti perkara yang haram dan syubhat. Haram dan syubhat. Syubhat itu yang menyerupai haram, ya udah hampir haram ya. Sama-sama ya. Ada haram, ada syubhat. Ya, kalau haram jelas. Syubhat ini yang halal atau enggak ya? Halal apa haram ya? Itu syubhat. Bagi ulama itu tahu, ini halal, ini haram. Tapi bagi orang awam yang halal kelihatannya haram. Haram kelihatannya halal, itu namanya syubhat. Kalau syubhat lebih baik ditinggalin. Maka orang yang ninggalin haram dan syubhat ini namanya waro. Berarti dia menghindari dari dosa yang membahayakan untuk akhirat. Tapi kalau zuhud lebih tinggi. Ya, dia buat para nabi biasanya. Para sahabat nabi, orang-orang soleh ya. Sehingga yang boleh aja dia masih ini. Depan masih kosong. Silakan yang baru datang di depan, boleh di depan. Nah, insya Allah nggak apa-apa kan, nggak dosa. Ya. Baik, jadi zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ya, yang tidak manfaat. Jadi begini kalau bahasa kita ini,
Kita dikasih air 5 botol nih, ya 5 botol air. Ibu kalau dikasih air 5 botol mau nggak Bu? Mau. Nah kalau orang zuhud dia ngambil 1 aja, karena kan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Itu zuhud. Nah kalau orang lawan zuhud kan serakah, ya, ambisius. Jadi kalau dikasih 5, dia pengennya 50, ya. Dikasih uang 5 miliar, dia pengennya 50 miliar. Nah itu namanya serakah. Lawannya serakah zuhud. Dikasih 5 miliar, 1 aja, cukup gitu ya. Artinya dia berhati-hati lah gitu ya, gak mau terlalu berlebihan. Tapi itu boleh sih ambil uang kalau dari rezekinya kan, tinggal cara menggunakannya. Tapi ini masalah-masalah dunia boleh, semua boleh kan. Dalam surah Al-Baqarah 29, semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, ya. Waladzina khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menciptakan apa saja di muka bumi ini untuk kalian semua. Berarti semuanya boleh, kecuali yang diharamkan ada 4, ya kan? Daging babi, bangkai, sembelihan yang tidak dibacakan Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi darah, ya. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, jadi kalau waro kita yang halal dan haram, yang haram kita tinggalin, jelas ya. Nah kalau zuhud yang boleh-boleh kayak main catur kan boleh, tapi jangan banyak-banyak, nanti nggak ngaji dong, gitu kan. Main game kan masih boleh, sebenarnya untuk hibur kan. Jadi mikirin ini ya, dagang nggak laku, kepala botak kayak pilas. Wah main itu dulu lah sambil nungguin itu main game kan. Mungkin begitu. Tapi kalau lebih bagus saja baca Quran ya, baca dengar pengajian dan lain sebagainya. Baik, Nabi bersabda begini. Dari Nu'man bin Bashir, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata atau bersabda, Innal halal bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, ya. Wal haram bayyin, dan yang haram juga jelas. Jadi yang haram babi, bangkai, darah, sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal haram, nah itu yang haram ya. Yang halal jelas, semua yang ada di muka bumi ini, pokoknya sapi, kambing dan lain sebagainya itu halal, ya. Wa bainahuma mustabihat, ada hal yang nggak jelas, ya. Banyak tuh yang nggak jelas ya. Kadang-kadang seperti jualan online, boleh apa enggak? Itu kan masih pro kontra ya, ada subhat-subhatnya. La ya'lamuha katsirun minan nas. Yang mana manusia banyak nggak tahu ya kalau masalah subhat. Yang tahu itu biasanya para ulama yang tahu dalil-dalilnya, tahu kriterianya. Dia ulama kalau di bidang ini yang ngerti ekonomi, misalnya masalah tadi jualan online dan sebagainya. Ya, kayak kemarin vaksin yang halal apa? Sinovac, yang haram semuanya. Ada yang subhat juga. Yang subhat itu kalau nggak salah yang Moderna ya. Karena dapatnya dari hadiah, jadi nggak diteliti oleh MUI. Yang lain haram, cuma kata MUI itu boleh karena darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat gitu kata mereka. Nah, darurat itu membolehkan yang haram tadinya. Cuma yang jelas halal ada, itu Sinovac. Jadi kalau mau yang halal, Sinovac. Kalau yang lain gimana? Atau kata MUI begitu. Ya silakan, nanti ada tanggung jawabnya pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau mau yang supaya warok ya tadi ya, kita yang haram-haram masuk kita tinggalin, itu mau aman. Tingkat 1, aman tingkat 1. Aman tingkat 2, itu tingkatan para rasul, yaitu tadi zuhud ya. Jadi dia nggak serakah sama yang dunia ada di tangannya. Faman ittaqa subhat faqad istabra alihi wa irdihi. Barang siapa yang takut atau hati-hati kepada subhat, maka dia telah menjaga kesucian agamanya. Jadi diselamat agamanya, ya kan? Mana yang punya suami namanya Pak Selamat. Insya Allah ya. Jadi selamat dunia akhirat, ya. Selamat, dia tidak mau kejebak di situ kan. Istabra ali dinihi. Kalau subhat kan bisa jadi haram ya nanti ya. Kalau kita ini kan masih di pinggir sini ya. Taruh di sini kan aman nih itu kan, nggak jatuh. Coba taruh di sini. Tiap angin nggak jatuh. Coba praktekin nih. Tahu kan? Mau jatuh. Nah itu subhat ibaratnya begini di kita. Ya.
Nah itu bisa jatuh bisa enggak, tiap angin dikit jatuh, gitu kan? Istabra li dinihi wa irdihi, maka dia menjaga kesucian agamanya wa irdihi, agamanya tadi ya, wa irdihi dan kehormatannya. Dia nggak dicela oleh manusia. Manusia kan kalau melihat orang yang melenceng dikit, wah dia gitu-gitu, makanya yang subhat-subhat ya, yang haram-haram dan subhat-subhat gitu ya. Nah itu kehormatan kan bagi kita kan, kalau orang yang halal-halal yang punya hasil yang luar biasa halal ya, insya Allah dia tidak ada orang mau ngomong ini gimana, orang ada celah ya. Tapi kalau bagi orang yang subhat-subhat, bisa aja kan nanti diomongin di sono ya. Itu manusia nyela, di sisi Allah juga ada hukumannya gitu kan. Paman waqa'a subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka bisa jadi dia jatuh pada yang haram, jatuh gini nih gitu ya. Nah, karoi yartahawal himas, bagaimana mengembala di area perbatasan ya. Perbatasan itu daerah terlarang. Di situ daerah sultan ataupun daerah raja. Yang mana sultan itu kalau punya kawasan, dia nggak boleh dimasukin oleh orang-orang biasa. Sehingga kalau gembala kita makan rumput sultan, itu bisa dipenjara nanti ya. Rumput-rumput hijau milik sultan itu hanya wilayah gembalanya sultan aja ataupun domba-dombanya sultan atau raja. Tapi kalau kita masuk situ kena kita hukuman. Nah, itu batasan dari setiap raja punya batasan atau larangan. Maka larangan Allah adalah pengharamannya. Jadi kalau kita melebihi batas yang Allah ini yang tandai ini haram, maka kita terjatuh dalam perkara yang haram. Allah wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah pada dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada sekecil ini, segumpal lagi ya. Iza salahat salahal jasad kullu. Kalau dia bagus di dalamnya, sekecil ini bagus, maka dia anggap semuanya bagus ya. Ininya nih, hati ya, hati. Wa iza fasad jasad kullu, maka kalau rusak semua. Al wahiyal qalbu. Qalbu itu balik, jadi hati. Kalau hatinya baik semua, ya kan, bagus semua. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga ini semua. Baik ya ibu-ibu yang berbahagia. Jadi syariat itu udah jelas ya. Hadis ini sahih, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari ya. Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim 1599. Jadi syariat itu jelas, gamblang, tetapi barangkali sebagian orang yang belum tahu ya. Barangkali yang ini boleh kayak gitu. Itu biasanya kalau ulama tahu, ahli ya. Subhat itu perkara yang tidak diketahui hakikatnya oleh keseluruhan orang, tapi sebagian orang yang di bidangnya ngerti ya. Ilmu adalah cahaya. Nah, ini kan semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan, dikasih sinyal sama Allah, ini jangan tinggalin gitu ya. Itu supaya kita aman, kehormatan kita di dunia dan keamanan kita di akhirat ya. Jadi wajib kita menjauhkan yang haram-haram dan yang subhat. Haram udah harus, terus dan yang subhat. Yang berikutnya adalah bahaya menganggap enteng. Apa kali gitu ya. Bentar ini dikit ini enggak apa-apa, kan MUI udah bilang. Boleh katanya. Tapi kan ada yang halal. Kalau ditanya di akhirat tuh, fulan gitu ya, kamu kenapa? Fulanah, ibu kenapa? Kamu di dunia dulu pakai yang itu haram. Ya Allah, dulu MUI yang bilang. Nah, MUI tanggung jawab sama lisannya atau keputusan, tapi kita tanggung jawab sama sikap kita, kenapa ngambil keputusan yang salah gitu kan. Sebenarnya kan masih ada. Kalau udah terlanjur ya udah istighfar. Terjadi kan. Kalau belum ya udah. Mudah-mudahan kita pilih yang halal. Jadi yang ingin keselamatan, hindari yang subhat. Yang haram udah pasti, terus yang subhat. Jadi harus hindari yang subhat. Maka dan tadi harus menjaga hati ya, karena hati itu adalah pemimpin bagi tubuh kita semua. Kalau dia bagus, maka bagus semua. Kalau buruk, buruklah semua. Pemimpin, ingat pemimpin kita bukan mata, bukan telinga, hati. Pasti semua minta persetujuan hati deh, ya kan? Coba kalau ibu pengen berbuat baik, pasti hati yang berbicara. Apa yang salah malam ini hati yang ngomong. Terus lagi malam jam 3, setengah 4 ya, setengah 4 apa ya, 4 kurang. Hatinya belum mau masuk ya. Kan juga peluk guling nih. Mungkin peluk suami kali ya. Kalau suami udah nggak ada, mungkin peluk cucu gitu ya.
Enakan juga kalau di ini nih, enak merem udah gitu ya. Tapi kalau hatinya ada gitu ya Allah, di jam 4 orang pada tidur nih, ini kesempatan emas untuk mendekatkan diri pada yang pemberi, yang maha kaya ya, yang maha mengampuni dan lain sebagainya. Kan orang pada tidur kita ibadah itu spesial ya. Segala sesuatu kalau berbeda itu spesial ya. Kalau orang pada tidur kita ibadah itu spesial. Kalau siang semua orang ibadah ya kan, salat wajib ya wajib semuanya, sholat, puasa, Ramadan semua puasa kan wajib. Tapi kalau yang sunnah kan spesial ya. Baik, nah itulah tentang zuhud yang pertama ya, hadis pertama. Karena yang hadis kedua, dilarang membuang waktu nih. Ini zuhud juga nih. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa sih? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Qal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal ya berkata ya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Rasulullah menyentuh pundakku ataupun meraih pundakku, kedua pundakku. Faqal, lalu dia berkata. Jadi menyentuh ini nih, menyentuh pundakku. Lalu Rasulullah sambil berkata, disentuh. Itu sentuhan hati sebenarnya, pakai tangan ya. Jadi maksudnya adalah kenapa Rasulullah menyentuh seperti itu? Itu dalam bentuk sayang untuk memberi nasihat, ya, sekaligus memberi nasihat. Ya kalau ngomong doang kayak ngajarin, tapi kalau disentuh, menyentuh hati sebenarnya, cuma pundaknya disentuh. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian ataupun engkau di dunia ini seperti siapa? Seperti apa? Gharib, orang asing. Aw'abirus sabil, ataupun seperti pengembara. Jadi orang asing ataupun pengembara. Jadi jangan merasa kita selamanya di sini, cuma numpang lewat. Ya kata Nabi begitu polanya. Ya, sehingga Nabi Musa kan dulu kalau mana-mana pakai tongkat. Karena pakai tongkat supaya dia ingat bahwasanya, supaya Nabi Musa ingat bahwasanya cuma sementara di dunia. Ya. Dan kita kalau gagah terus, kalau ibu-ibu mungkin cantik terus, muda terus ya, terlupa pengennya ya ini terus ya, tiktokan mulu lagi kan, repot ya sekarang ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantazir sabah. Kalau kamu di sore hari jangan tunggu besok, jangan tunggu pagi. Kalau sore hari beramal di sore hari ini, karena belum tentu ada besok hari, gitu ya. Wa idza asbahta fala tantazirin masa. Kalau kamu di sore hari jangan tunggu pagi. Kalau kamu pagi hari jangan tunggu sore. Pagi, ntar aja lah baca Quran sore. Gitu. Kalau pagi, kalau sore besok aja lah pagi, gitu ya. Tarsok ya, orang ditagih utang akhirnya rugi, ya kan? Tadi kan gorib ya. Wahus min sehatika limarodika. Ambillah waktu sehatmu untuk tabungan di masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan perbuatan baikmu di waktu hidup untuk masa kamu wafat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keterangannya sekarang. Tadi gorib, jadilah kamu gorib au abirus sabil, seperti orang asing. Itu orang asing apa sih? Orang yang berada jauh dari kampungnya, ya kan? Jadi ibu-ibu orang Tanah Abang nih, ibu-ibu di Papua Nugini ataupun di Meksiko, itu kan asing kan? Ataupun di Spanyol, kan asing, iya Bu? Atau orang yang mungkin suatu negeri tapi tidak ada orang yang mengenalnya di situ, ya. Ibu ke ini nih, ke Amazon, ya, hutan. Terus asing kan di situ kan, nah kan pengen pulang. Orang kalau lama-lama di negeri asing mau gak sih? Pasti pengen pulang. Jadi artinya dia nggak merasa betah ya. Di dunia jangan betah-betah Bu, karena kita pasti tinggalin ya. Ngapain betah-betah di sini kan? Ya kan? Khus min sehatika li hayatika, limarodika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Maksudnya adalah lakukanlah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya ada waktu lakukan baca Quran, ada waktu bisa ngaji, nanti sesekali piknik ya. Kalau capek kan bosan lihat Tanah Abang mulu ya.
Lihat kayak Pangandaran ataupun Istanbul ya, kayak Ibu Pipi dulu ya, ataupun ke Mekah, ataupun kemana kayak gitu ya, pokoknya variasi gitu ya. Tapi jangan selalu gitu ya. Maksudnya adalah lakukan ketaatan pada masa sehat yang membawa manfaat bagi diri kita semua ketika sakit. Nah ingat, ini ada keistimewaan orang yang berbuat amal soleh di waktu sehat ya. Untuk orang muslim, mukmin, mukminah ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ketika dia berbuat baik waktu sehatnya, maka waktu sakitnya dia tetap tercatat mendapatkan pahala. Seorang hamba pada sakitnya mendapatkan ganjaran atau pahala atas amal yang biasa dilakukan waktu sehat. Berdasarkan hadis Nabi, ini Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Iza maridul abdu, apabila seseorang lagi sakit ya, aw safar atau lagi bersafari ataupun traveling, bepergian jauh ya, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis segala pahalanya yang ditulis seperti amalan yang biasa dikerjakan waktu sehatnya ataupun waktu mukimnya. Jadi kalau ketika kita mukim di Jakarta nih ya, beramal soleh, rajin ceramah, rajin sholat 5 waktu, baca Quran, sholat sunnah. Jadi nanti ketika kita safar kan sholat kan nggak pakai sholat sunnah, itu dipotong ya, biasanya dijamah gitu ya, kosor. Itu pahala yang kita sunnahnya biasa kita kerjakan dapat tuh Bu ya. Begitu juga yang lagi sakit, biasanya ibu-ibu masak gitu ya, bisa nemenin suami makan pas lagi sakit, terbaring di rumah sakit, nah, tetap dapat pahala karena Allah mencatat kebiasaan kita ketika lagi sehat ya. Kalau biasanya malas ya udah pas sakit ya apa yang mau dicatat, orang biasanya malas ya kan. Jadi nilai pahala itu lebih tinggi. Jadi mumpung sehat itu tabungan untuk sakit ya, mumpung hidup itu tabungan untuk wafat ya, meninggal ya. Baik, jadi hadis ini kita dimotivasi untuk zuhud ya. Zuhud itu nggak ngambil semuanya, nyantai-nyantai kan waktu panjang, masih baru 50 tahun, nanti paling meninggal 80, kita santai aja dulu lah. Ntar umur 60, nanti paling 90 gitu ya. Umur 65, ntar 95 meninggalnya. Begitu sampai 100 ya kan, padahal umur kita, umur umat Nabi Muhammad SAW itu tidak, kebanyakan nggak lebih dari 60 dan 70 ya. Saya nggak nakut-nakutin bukan Nabi ya, saya nggak nakut-nakutin. Jadi saya juga udah takut nih, udah kepala berapa ya, 4 kayaknya ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini motivasi untuk zuhud di dunia. Jadi kita ambil aja sedikit untuk urusan dunia. Ini nasihat untuk saya juga ya. Zuhud untuk dunia, ambil sedikit. Jadi kalau main-main sedikit, kurangin lah gitu ya. Terus jadi ngapain? Jadi isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, tadi baca Quran, dengar kajian ya di YouTube kayak, ataupun kalau datang lebih bagus kan, majelis ilmu kan, pahalanya lebih gede. Baik, ini adalah nasihat yang agung yang membuat kita supaya tidak terlena dengan kehidupan dunia, kan waktu berkurang ya. Jadi inilah cara Rasulullah ya. Rasulullah, lihat cara Rasulullah kalau menasihati seseorang. Ini kan anak kecil itu, Umar saat itu masih kecil, maka dia kalau nasihat itu colek punggungnya. Jadi nasihatnya, kamu masih kecil, jangan lupa ya, dunia ini cuma sementara, jangan main mulu. Anak-anak begitu ya, diajarin begitu malah main dia ya kan, lari-larian, nggak bagus ya, namanya juga anak-anak lari-larian ya. Lu gitu juga lari-larian. Jadi kalau dipegang begini kan dia merasa hatinya disentuh, jadi satu hati gitu ya, itu caranya. Jangan diajar ngomong gitu doang kan, sendiri kayak ditunjuk-tunjuk. Baik, semangat Nabi dalam menyampaikan kebaikan untuk umatnya ya. Jadi orang beriman itu disuruh menjaga pentingnya waktu ya kan. Maka tidak heran kalau surat Al-Asr, wal asr ya kan, demi masa, itu penting banget ya. Masa atau waktu asar. Waktu asar itu kan tengah. Jadi kalau hidup itu dari subuh, zuhur, asar udah tengah. Habis itu maghrib dulu. Habis maghrib, kalau maghrib udah gelap ya. Asar tuh udah mau gelap ya, kayak sekarang tadi nih, sore. Jadi kalau umur kita sana cuma 60 ya,
Berarti kalau udah 40 udah asar, 30 udah asar, 30 40 asar. Ntar 50 maghrib, 60 isya deh. Nggak tahu jatahnya kan beda-beda deh ya. Kalau umur 100 ya asarnya sekitar 50-60 ya. Kalau 100 Bu, yakin Bu dapat 100? Ya. Baik, jadi harus menjaga waktu. Waktu cepat banget. Baik, hadis selanjutnya ini bisa dipahami Bu ya, mudah-mudahan. Tentang zuhud juga nih. Zuhud dunia, dari dunia. An Sahal bin Sa'ad qala, dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi ini. Faqala, maka ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin, wahai Rasul, tunjukkan aku dong tentang suatu amalan atau suatu perilaku, idza amiltuhu ahabani Allah, jika aku melakukannya Allah sayang padaku, wa ahabbanin nasu, dan juga manusia cinta padaku. Jadi Allah sayang juga manusia juga sayang. Akan pengen dua-duanya pasti kan. Katanya setiap orang itu ingin disayangi kan. Gak ada kan yang ingin dibenci. Ada gak yang ingin dibenci? Angkat tangan. Faqal, maka Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Izhad fid dunya, berzuhudlah kamu kepada dunia atau di dunia ini. Maksudnya kurangi kecintaanmu terhadap dunia ini, dunia yang fana ini. Fana apa sih? Fana itu artinya tidak kekal. Jadi kalau orang bilang dunia ini fana, fana itu tidak kekal. Ya. Lawannya kekal, fana. Ya. Dunia yang fana. Jadi tinggalkan kesenanganmu yang berlebihan, atau kecintaanmu yang berlebihan dengan dunia yang fana ini. Ya. Yuhibbakallah, maka niscaya Allah akan sayang padamu, cinta padamu. Wazhab fima fi aidin nas, yuhibbakan nas, dan kamu berzuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Jadi kan manusia punya sesuatu kan dalam hidupnya, ya kan? Ada gak yang punya sesuatu? Nggak mungkin ya. Paling kan kita punya pakaian kan, ya punya buku, punya pakaian, punya motor, punya kerudung kalau ibu-ibu ya, bapak punya peci, punya tas, punya namanya kan. Jadi izhad fima fi aidin nas, berzuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Artinya jangan menggantungkan hati kalian, hatimu dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Seandainya ibu-ibu lihat tetangganya kita udah punya mobil nih satu ya, ibu-ibu lihat, atau bapak-bapak deh. Kalau bapak-bapak nggak ada, saya ngomong sama saya. Bapak-bapak punya mobil, tetangga punya nih sebelah. Pengen juga kok kayak gitu namanya. Kita mereknya apa nih? Oh mereknya bagusan yang itu, pengen yang itu kan. Itu namanya tidak zuhud ya. Atau kita udah punya sedan 12 biji ya. Terus lihat roti tawar aja pengen yang sebelah ya. Apa sih mereknya roti tawar? Mobil. Ya makanya gede tuh ya, gede ya roti tawar ya. Nah, apa deh? Terus kita tetangga rese nih nyaing-nyaingin aja kita punya mobil, dia punya juga gitu kita. Pengenan ya. Kadang-kadang kita yang menjangkiti kepinginan itu nggak hanya orang yang susah, kadang-kadang orang yang udah punya pun bisa jadi dia punya berlebihan ya. Ibu-ibu punya jilbab dengan segala modelnya 100 pasang ya. 100 biji lah 100 pasang ya, sama bajunya 100 pasang sesetel. Dia tetangga punya 50 ngiri, enak banget punya 50 bagus-bagus lagi gitu. Padahal punya si ibu-ibu ini punya bagus, tapi dia ngelihat tetangganya bagus, serakah gitu ya. Jadi pengen yang orang punya, terbilang deh bagus tuh, boleh tuh gitu kan. Nah itu kepengen boleh tuh, itu nggak zuhud. Nah biasanya kayak begitu Allah nggak cinta dan manusia juga kesel ya. Orang minta-minta mulu ya gitu ya. Nggak boleh. Beli apa bu katanya? Beli nasi uduk.
boleh tuh gitu. Boleh nanti sekali-sekali dikasih apa yang ditanya. Ini silakan bagi buat mungkin buat makan hari ini. Besok itu lagi beli makanan apa nasi padang. Boleh tuh gitu. Boleh tuh gitu. Boleh. Nah itu maksudnya nggak zuhud ya. Nyindir tetangga, nyindir teman. Baju bagus tuh boleh tuh gitu kan. Pernah nggak dengar kayak gitu? Mungkin kita kalau bercanda kita sekali, 2 kali, 3 kali masih biasa. Lama-lama coba enak gak bu kalau lihat orang kayak gitu. Boleh tuh gitu. Dia lagi yang minta. Ada yang lain gitu ya. Nah itu namanya gak zuhud. Makanya Allah atau Rasulullah menjaga kita supaya kita disayang Allah dan manusia. Zuhud di dunia kalau sayang Allah, kalau sama manusia jangan minta-minta sama manusia. Manusia paling gak suka kalau diminta ya. Kadang-kadang kalau ada orang susah kita ngelihat sendiri tuh biasanya dia susah kesian. Itu pasti ada di hati kita, nggak mungkin ya. Namanya sama-sama makhluk sosial, berasa kalau dia kurang gitu dia butuh bantuan. Tapi kalau sering diminta, manusia bukan Allah ya. Manusia terbatas memilikinya. Kalau Allah emang tempat meminta. Sama Allah kita malu minta sama Allah mulu. Ntar Allah nggak suka sama kita. Enggak, kalau Allah emang tempatnya meminta. Ya, kalau manusia jangan ya, jangan pernah, kalau bisa jangan pernah ya, karena itu nanti manusia cinta, gak usah kita minta juga nanti dibaik, dikirimin sendiri opor ayam orang nggak pernah minta ya, nanti kita balas kebaikan tetangga gitu. Nih enak nih bu gitu kan enak, akhirnya nggak suka kan, ya baik. Sahabat Nabi, jadi intisari dari hadis ini, tingginya sahabat Nabi cita-citanya, dia tidak hanya cukup untuk perkara-perkara yang mubah-mubah doang. Dia nanya sama Nabi yang istimewa. Gimana supaya Allah cinta, manusia cinta? Dia nggak tanya yang boleh mana ya Rasul, yang haram mana yang boleh mana, itu kan biasa kan. Yang boleh ya semua boleh kecuali yang 4. Darah babi, sembelih yang bukan sembelih karena Allah yang disebut, atau lagi bangkai ya kan. Nanti lainnya sisanya ada yang makruh dan sebagainya. Jadi kalau sahabat dia menyukai hal-hal yang kedudukannya tinggi. Jadi nanyanya bukan yang biasa aja. Kalau kita malah nanya ini haram, yang mana aja gitu. Kita gitu. Cukup ya haram doang. Tapi kalau sahabat enggak. Gimana supaya Allah sayang sama kita, manusia juga sayang sama kita. Tinggi. Jadi ikhwatul Islam yang berbahagia, tidak mengapa ya seseorang itu mencari cinta manusia selama cara dan tujuannya benar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kayak tadi kan dia cari cinta manusia, ya, walaupun pepatah mengatakan ridho manusia adalah sesuatu yang tidak sulit untuk tercapai, ya kan? Misalnya kita pengen dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, nggak mungkin, mustahil. Yang cinta sama kita adalah orang-orang beriman, karena kita beriman. Nanti pasti dimusuhin oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ya kan? Karena dia nggak suka kita beriman, ya. Jadi mencari cinta seluruh manusia nggak mungkin, ya. Musuhnya orang beriman adalah orang kafir. Musuhnya orang kafir adalah beriman. Jadi ibu mau dimusuhi oleh orang kafir atau orang beriman? Ibu-ibu orang kafir, berarti kita beriman. Kalau mau dimusuhi oleh orang-orang beriman, berarti kafir. Ya kan? Jadi kalau orang beriman musuhnya adalah orang kafir. Tidak mungkin kita bercinta sama manusia. Tapi cinta manusia-manusia yang mukmin mungkin, kayak tadi ya. Ya ini. Jadi jangan kepengenan sama milik orang lain. Itu gitu aja judulnya. Jangan pengen sama yang dimiliki orang lain. Jadi kalau kita mau, kita usaha dan berdoa. Ya Allah, pengen anak saya jadi hafiz Quran, kita usaha ya. Kumpulin dananya, terus semangatin anaknya, lesin dulu barangkali untuk ancang-ancang Al-Quran ya. Ataupun pengen apa ya? Pengen jadi kayak Utsman bin Affan, Khadijah gitu ya. Hartanya banyak tapi penggunaannya untuk syiar Islam. Ya silakan, gak ada yang larang ya. Yang nggak boleh ya, kalau kita ngiri sama orang, tetangga enak banget ya gitu ya. Ngiri
supaya benar-benar dia jatuh miskin biar kita yang kaya. Begitu sih. Itu namanya dengki, hasad ya. Jadi lawannya hasad adalah ini bukan lawan ya sebenarnya. Ghibtah itu keinginan yang keras tapi tidak sampai dia pengen sama seperti tetangga, tapi dia tidak berpikiran untuk supaya kenikmatan yang ada tetangga itu hilang. Dia cuma pengen sampai ke posisi itu, cuma dia nggak nyumpahin, nggak ngiri gitu. Dia cuma pengen usahain doang gitu. Ya, pengen kayak gitu tapi usaha. Nah, itu namanya ghibtah. Itu boleh gitu ya. Kalau dengki nggak boleh. Baik, itu yang hadis yang ketiga, keempat nih. 4 aja dulu ya. 4 sampai 5 Bu. 10. Bismillah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, dia berkata, sami'tu Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, semoga Allah meridhoinya, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang bagaimana? Ada 3. Al-abdal taqiyya, hamba yang bertakwa. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Al-ghaniyya, hamba yang kaya. Kayanya kayak apa sih? Nah. Al-khafiyya, yang tersembunyi. Bertakwa, lagi kaya, lagi tersembunyi. Baik, kita jelasin satu-satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, sahih ya. Muslim sahih. Yang takwa maksudnya adalah orang yang gemar melaksanakan kewajiban-kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil perkara yang halal, menjauhi perkara yang halal dan yang haram dan subhat. Nah, itu maksudnya takwa. Takwa kan artinya hati-hati. Takwa artinya hati-hati. Kalau kita berjalan di situ ada duri, ini enggak, ini duri, maka kita hati-hati. Takut dong kaki kita kena duri. Itu namanya takwa, berhati-hati. Yang kedua, al-ghani. Ghani itu kaya, dalam kurung tanda kutip merasa cukup ya. Kaya di sini merasa cukup. Itu kaya hati ya. Tidak ada sifat tamak atau rakus ya. Dia kaya hati, tidak tamak. Tamak itu rakus ya. Lawannya tamak apa? Zuhud. Ya, lawannya tamak zuhud. Qanaah juga demikian ya. Qanaah lawannya. Apalagi rakus terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya, pengen punya. Ya, kalau usaha sih apa sih? Kalau pengen doang kan namanya dengki, gitu kan. Meskipun dia hanya ya. Jadi dia merasa yang tiap orang punya dia pengen punya. Orang punya ini dia pengen punya ini. Orang punya cincin dia pengen punya cincin. Orang punya mobil dia pengen punya mobil. Boleh sih, boleh banget ya. Asal usaha ya. Kalau pengen doang dengki dia nggak boleh. Cukup aja. Jadi kalau dia seandainya udah usaha ternyata cuma segitu, itu kan masalah keduniaan. Jangan dikejar-kejar karena umur kita habis kejar dunia. Berarti kita harus mengejarnya dalam urusan akhirat ya. Karena akhirat kan lebih utama. Karena umur habis ya. Belum sempat ngejar juga kita mati duluan, rugi loh, ya kan? Maka kejarnya yang udah pasti akhirat. Yang ketiga al-khafiyah, tersembunyi. Maksudnya adalah itu seorang yang tidak diketahui ataupun yang tersembunyi aktivitas ibadah-ibadahnya dan ketakwaannya. Terutama yang sunnah-sunnah kan, tidak pamer ya, tidak pamer karena jauh dari unsur riya dan sunnah. Ya. Riya dan sunnah, tidak pamer. Jadi enggak popularitas, enggak gila popularitas ya. Jadi kalau ibadah langsung tayang di YouTube. Saudara-saudara, sahabat YouTubers sekalian, saya ingin melaksanakan sholat malam nih. Wudhu dulu ya. Coba lihat gitu kan. Barangkali begitu ya. Kan zaman sekarang kita masak apa itu Pak? Sepenting kalau masak supaya kontennya laku. Sahabat YouTuber sekalian gitu kan.
Saya lagi ini nih sahur buat puasa. Saya setiap seminggu 2 kali puasa Senin Kamis. Kadang-kadang saya puasa Daud, tapi kadang-kadang Ayamul Bid ya. Jadi beginilah kalau menjadi seorang mukmin yang sejati seperti saya ini, misalnya YouTube gitu ya. Nah, itu namanya sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain supaya oh gitu sih, itu rajin ya, Bu ini rajin ya, Mbak ini rajin, Kak ini rajin gitu dan sebagainya. Sum'ah. Padahal ibadah yang terutama yang sunnah-sunnah ya, tersembunyi. Biasanya yang riya sama sunnah itu biasanya yang sunnah. Kalau yang wajib memang wajib ya. Wajib nggak terang-terangan juga nggak apa ya kan. Terus kalau kita sunnah kelihatan orang boleh nggak? Boleh kalau yang udah biasa. Asal jangan ada niat. Ya niatnya aspirasi itu bilang rajin nah. Itu riya. Kalau riya dari kata ro'a, melihat. Jadi dia pengen dilihat orang, di hatinya dia pengen dilihat orang, riya. Kalau sum'ah dari kata sami'ah, mendengar, dia pengen memperdengarkan ke orang lain. Oh, saya sedang melaksanakan ini gitu ya. Seperti setiap tahunnya saya melaksanakan haji ya. Setiap tahun saya melaksanakan haji gitu, seandainya. Terus nanti umroh, saya lagi umroh gini. Ya itu hati-hati, tergantung niat sih memang, cuma hati-hati lah gitu ya. Nah itu maksudnya di sini. Al-khofi masalah ibadah itu lebih baik tidak cari popularitas ya. Tidak cari popularitas. Baik. Jadi intisari hadis di sini maksudnya adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hamba yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi segala yang diharamkannya ya tadi ya. Tidak bergantung sama manusia ya tadi ya, merasa kaya, tidak merasa miskin di hadapan manusia, punya harga diri, punya izzah, menyibukkan diri dalam hal ibadah dan tidak untuk pamer, tidak menonjolkan kepada orang lain. Saya begini, tadi saya juga nyumbang ke Masjid Bukhari 5,5 juta. Yang temennya yang satu bilang, oh iya saya juga tuh kemarin 6 juta. Oh suami saya juga tuh 7 juta gitu. Ini ngomong suami saya 8 juta. Nggak bisa habisnya. Contoh Bu. Jadi tergantung niat sih ya. Karena dengan demikian kalau kita hati-hati terhindar dari riya dan sum'ah ya. Sum'ah itu memperdengarkan kepada orang lain supaya dapat pujian. Dua-duanya satu tujuan, dapat pujian, tapi yang satu pakai perbuatan itu namanya riya. Yang pakai ucapan itu namanya sum'ah. Tapi sama tujuannya itu supaya dapat pujian dari manusia. Padahal rugi ya. Nanti di akhirat kamu bersama orang yang kamu sekutukan itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pahala ke dia, ya kan? Baik. Jadi ini supaya kita penetapan sifat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya takwa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam membenci yang namanya berlebihan, popularitas, pamer, ya, dan sebagainya. Bagaimana orang di TV-TV yang populer tanpa dia mencari popularitas itu aman. Kalau kita cari supaya terkenal di YouTube, supaya ini, supaya itu, ya itu takutnya kita kena popularitas. Terutama masalah-masalah ibadah ya. Kalau keduniaan ya lebih baik jangan juga. Karena apa? Karena nanti banyak dengki, ya. Ada ain, kena penyakit ain yaitu mata dengki. Jadi kan orang kan kalau melihat orang lain sukses dia suka. Manusia punya rasa dengki kadang-kadang. Untuk menghindari itu kita jangan pamer di Facebook, jangan pamer di media sosial. Oh, alhamdulillah saya lagi jalan-jalan ke ini nih, Barcelona misalnya. Ini buat ini videonya di status di ini. Nanti orang enak banget orang. Ntar jadi orang jadi ini dengki, ya kan? Kurangin. Kalau dulu mungkin kita masih norak lah, masih awal-awal ada media sosial, tapi sekarang kan udah bijaksana. Ya simpan aja khusus pribadi, nggak bisa. Baik, ya mungkin itu dulu ya supaya cukup waktunya. Mungkin barangkali ibu-ibu ada hal-hal yang kurang jelas yang mau ditanyakan, silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.